Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mufitriansa dan saya akan menjelaskan tentang manfaat tata kelola TI dalam penyelesaian strategi bisnis dan TI. Dari nama kelompok, kami ada saya sendiri Muhammad Mufitriansa, Aida Rizky Maulidia, dan Rezi Aditya. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Baiklah, yang pertama adalah abstrak. IT menjadi pusat investasi dan biaya yang besar yang nilai manfaatnya menjadi sangat penting untuk diukur dan dikomunikasikan untuk sekarang bagi perusahaan atau organisasi. Banyak organisasi yang memulai dengan penerapan tata kelola TI untuk mencapai keselarasan yang lebih baik antara bisnis dan TI. Baiklah, selanjutnya adalah dasar teori. Ada banyak sekali pendapat dan definisi dari tata kelola TI ini, namun ada beberapa yang kami ambil dari para ahlinya seperti Peterson, terus Sambarmurni, dan Simon. Nah, jadi apa saja itunya? Baiklah, mari kita lihat. Nah, untuk di dasar teori sendiri, tata kelola TI adalah tanggung jawab direksi dan manajemen eksekutif. Ini merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan dan terdiri dari kepemimpinan, serta struktur dan proses organisasi yang memastikan bahwa TI organisasi menopang dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Nah, tata kelola TI pada gilirannya jauh lebih luas dan berkonsentrasi pada kinerja dan transformasi TI untuk memenuhi tuntutan bisnis saat ini dan masa depan serta pelanggan bisnis. Itu dari Peterson. Pendapat dari Samorti dan Zimut yang mengatakan bahwa pendekatan holistik terhadap tata kelola TI mengakui sifatnya yang kompleks dan dinamis yang terdiri dari serangkaian subsistem yang saling bergantung, proses, struktur, dan mekanisme relasional yang memberikan keseluruhan yang kuat. Nah, itu adalah beberapa dasar teori yang kami ambil untuk pengerjaannya. Next. Nah, kemudian kita masuk di implementasi tata kelola TI pada organisasi. Tata kelola TI dapat diatur menggunakan berbagai struktur proses dan mekanisme relasional. Struktur tersebut mencakup perangkat dan mekanisme struktural atau formal untuk menghubungkan dan memungkinkan kontak horizontal atau penghubung antara bisnis dan fungsi manajemen TI dalam pengambilan keputusan. Praktik tata kelola TI ini dilakukan pada tingkatan strategis dan eksekutif, bisnis senior, dan manajemen TI. Praktik-praktik ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu struktur, proses, dan mekanisme relasional. Nah, untuk implementasinya sendiri, domain efektivitas atau kemudahan penerapan yang rendah adalah pengelolaan dan laporan manfaat serta pengaturan biaya kembali. Temuan menarik untuk tunjukkan adalah bahwa banyak definisi tata kelola TI menekankan tanggung jawab utama Dewan Direksi dalam tata kelola TI. Hal ini mungkin dapat dijelaskan dengan fakta bahwa menjadikan jajaran direksi lebih TI tidaklah mudah untuk dicapai, yang ditegaskan dengan skor kedua hingga terakhir dalam hal kemudahan implementasi keahlian TI di tingkat Dewan Direktur. Dalam penerapannya, di sini kami mengambil contoh pada suatu perusahaan di Belgia dalam mengeksplorasi bagaimana organisasi jasa keuangan Belgia mengimplementasikan tata kelola TI. Mereka menerapkan metodologi DELPI sebagai metode untuk memperoleh konsensus antara kelompok ahli. Nah, seperti itu. Next. Ya, selanjutnya kita masuk di hubungan antara tata kelola TI dan penyelesaian bisnis TI. Nah, tata kelola TI dapat diterapkan menggunakan campuran berbagai struktur, proses, dan mekanisme relasional yang tadi kan. Struktur tata kelola mencakup perangkat struktural formal dan mekanisme untuk menghubungkan dan memungkinkan horizontal atau penghubung kontak antara bisnis dan manajemen TI mengambil keputusan. Nah, kita bisa lihat lagi di sini secara tidak langsung sebenarnya tujuan akhir tata kelola TI adalah mencapai keselarasan strategis antara bisnis dan TI untuk memastikan bahwa uang yang dihabiskan di TI memberikan nilai bagi bisnis. Pembahasan tentang ini bukan hal baru. Henderson dan Van Katram telah mengembangkan pada tahun 1993 strategi alignment model SAM fungsi.
Proses tata kelola TI mengacu pada formalisasi dan pelembagaan pengambilan keputusan strategis TI atau prosedur pemantauan TI. Nah, jadi pada dasarnya sendiri, hubungannya adalah strategi tata kelola TI itu harus bisa selaras dengan bisnis yang ditempuh. Nah, seperti itu. Next, kita masuk ke bagian struktur, proses, dan mekanisme tata kelola TI. Untuk struktur tata kelola TI mencakup perangkat struktural, norma, dan mekanisme untuk menghubungkan dan memungkinkan horizontal atau penghubung kontak antar bisnis dan manajemen TI. Proses tata kelola TI mengacu pada formalisasi dan pelembagaan pengambilan keputusan strategis TI atau prosedur pemantauan TI. Mekanisme relasional akhirnya adalah tentang partisipasi aktif dan hubungan kolaboratif antara eksekutif perusahaan, manajemen TI, dan manajemen bisnis. Pada dasarnya, struktur, proses, dan mekanismenya bisa kita lihat sendiri. Misalnya di pelatihan, setiap proses yang dijalankan dalam tata kelola TI akan menggunakan struktur dan mekanisme yang berbeda karena tujuan dan setiap proses yang berbeda sehingga menjadi tantangan bagi organisasi untuk menyelesaikan semua bagian dalam tata kelola yang begitu kompleks. Namun, membagi kerangka kerja tata kelola TI yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan menyelesaikan permasalahan secara terpisah tidak dalam menyelesaikan masalah dalam implementasi tata kelola TI secara keseluruhan. Pendekatan holistik terhadap tata kelola TI mengakui sifat yang kompleks dan dinamis yang terdiri dari serangkaian subsistem yang saling bergantung dan menghasilkan keseluruhan yang kuat. Nah, seperti itu proses-prosesnya. Next. Baiklah, sekarang sudah masuk kesimpulan. Jadi kesimpulan dari makalah yang kami kerjakan adalah organisasi dapat mengimplementasikan tata kelola TI di organisasi, hubungan antara tata kelola TI dan penyelesaian bisnis TI, serta menggunakan campuran struktur, proses, dan mekanisme relasional untuk mencapai penyelarasan bisnis TI. Untuk menganalisis implementasi seperti apa yang cocok untuk diterapkan oleh perusahaan atau organisasi, harus memastikan bahwa setidaknya tingkat kematangan diperoleh untuk menjamin bahwa hal itu berdampak positif pada penyelesaian bisnis atau TI. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang telah menontonnya. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.